Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus. Oke, di konten kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai BTC Dominance. Dan bagi teman-teman yang memang investor jangka panjang, mungkin skip aja untuk konten kali ini. Kenapa? Karena ini konten lebih ditunjukkan bagi teman-teman yang mungkin pengen scalping atau barangkali invest atau tahan-tahanan lah jangka pendek, mingguan atau bulanan. Kenapa? Karena BTC Dominance itu berkaitan erat sama pergerakan ALT coin ya, koin-koin atau token-token di luar BTC yang kemungkinan besar ya, secara analisa saya ya, belum tentu benar, itu cenderung tertekan mungkin dalam beberapa minggu atau barangkali bulan kalau tidak ada berita lain, berita positif lain ya. Intinya ini murni analisa berdasarkan membaca grafis, analisa teknikal. Oke, kalau kita lihat gambar di sini, ini gambar Bitcoin time frame daily harian. Saya nggak akan bahas Bitcoin kali ini ya, lebih ke BTC dominance-nya. Itu BTC dominance itu mewakili pergerakan Bitcoin dibanding dengan koin-koin lainnya, yang otomatis kalau misalnya Bitcoin dominance-nya naik, cenderungnya koin-koin token lain tertekan ya. Ini adalah gambar Bitcoin, terus saya bandingkan dengan BTC dominance. Nah, di sini biasanya umumnya kalau BTC-nya naik, seringnya kalau kita ngomong musimnya ALT coin itu biasanya BTC dominance-nya turun, kebalikannya. Jadi BTC naik, DOM turun. Sebaliknya, kalau misalnya BTC-nya turun, DOM-nya cenderung naik. Poinnya adalah seperti itu, dan itu adalah hal yang umumnya adalah hal yang wajar. Tapi di sini kecenderungannya saya perhatikan, terutama mulai masuki bulan Januari hingga sekarang Maret ini, kalau kita lihat, saya perbandingkan secara langsung ya, bukan secara harga, tapi pergerakan harga. Dari Januari sampai sekarang itu BTC DOM-nya, dominance-nya cenderung naik. Yang orange ini ya, ini cenderung naik, sementara Bitcoin-nya cenderung sideways ya, meskipun ada progresnya naik sedikit ya, di sini kelihatan naik turun sedikit, tapi dominance-nya naik. Dan di sini pengaruhnya di koin-koin atau token lain apa? Jadi kalau BTC, Bitcoin ini turun, teman-teman pasti sudah paham lah, Bitcoin turun, kebanyakan koin lain ya, kebanyakan turun. Tapi kalau Bitcoin-nya naik, yang lain juga bisa cenderung naik. Cuman kalau misalnya seperti ini, Bitcoin naik, tapi BTC dominance-nya naik, nggak turun, tandanya apa? Membatasi pergerakan koin lain atau token lain. Dan teman-teman bisa cek masing-masing satu persatu. Kebanyakan koin yang tidak ada berita positifnya ya, ini di luar berita, murni analisa teknikal, itu cenderung tertekan. Naik pun nggak bisa setinggi kenaikan sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu, kecuali contohnya kasus Terra Luna kemarin. Terra Luna sempat naik, membuat all time high harganya itu karena ada burn ya, itu hal yang wajar. Nah, untuk berita-berita yang seperti itu mungkin aja tetap bisa paksa naik. Tapi sebagian besar teman-teman cek sendiri, itu kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan cenderung turun. Ini untuk gambaran BTC DOM dibandingin dengan Bitcoin, setidaknya untuk sampai dengan Maret ini. Saya melihat pergerakan dari Januari sampai Maret ini cenderung menekan koin-koin yang lain, token-token yang lain. Untuk detailnya adalah seperti ini untuk BTC DOM. Kenapa kok ini bisa membatasi pergerakan koin-koin token-token lain? Karena ini. Jadi secara singkat, di time frame harian BTC DOM-nya, ini garis merah ini garis, semacam garis yang resisten ya, yang namanya nanti ini seperti ini membentuk pola cup and handle. Dan kalau misalnya tertembus garis merah ini, sekali lagi, kedalaman dari cup-nya ini ketika tertembus akan menjadi target harga berikutnya. Apakah langsung terjadi? Ya enggak. Di sini. Jadi BTC DOM-nya ini akan berada di area 1500-an. Sekarang aja di area 1300 ALT coin sudah tertekan. Apalagi andai ya, ini naik beneran sampai 1500, BTC-nya cenderung datar atau malah cenderung turun, itu adalah
alarm bahaya untuk koin dan token yang lain bersiap turun lebih dalam. Itu adalah poinnya pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini juga masih bisa gagal ya, karena di sini kan juga pergerakannya masih di kisaran 1300, masih jauh dan juga belum tentu berhasil, karena di sini ada semacam pola, bisa dibilang rising wedge, bisa di sini dibilang, pokoknya intinya pola-pola ini seperti ini kalau menembus support yang ini, garis yang biru bawah ini, maka akan turunnya lumayan. Tapi sementara mungkin akan zigzag di situ-situ aja menurut saya ya. Jadi mungkin akan seperti ini, mungkin akan seperti ini sebelum nanti mungkin turun. Tapi setidaknya bisa jadi pola seperti ini akan mematok target di sini 1500. Kembali lagi, kalau sampai BTC DOM-nya naik sampai 1500 dibarengin sama BTC-nya nggak juga naik, malah cenderung datar dan turun, maka alamat yang gawat buat koin-koin lain. Dan secara singkatnya, makanya dari beberapa hari yang lalu saya selalu membahas mengenai ETF, spot market, pasar ETF. Kenapa? Karena hanya melalui di spot ETF ini, bagi teman-teman yang di spot market ya, saya nggak akan membahas mengenai future, karena future mau naik turun mah bebas, pasti bisa untung kalau analisanya pas. Bagi yang teman-teman di spot market, yang biasanya teman-teman mungkin di Indodax atau TikTok Crypto yang memang nggak ada future-nya, teman-teman bisa manfaatkan ETF. Karena apa? Ketika marketnya beneran turun, ALT beneran turun, atau teman-teman yang sudah terlanjur ambil koin-koin di luar BTC dan mungkin nyangkut, mungkin bisa pertimbangkan beralih dulu ke ETF. Karena kalau skenario ini terjadi, maka penurunannya cukup lumayan ya. Apalagi dibarengin dengan sampai dengan detik ini, BTC itu masih trennya masih kuat turunnya. Poinnya adalah seperti itu. Dan selalu saya sarankan salah satunya adalah melalui pasar ETF di Maxi Global, karena pilihannya banyak, titik itu tok ya. Dan itu di konten ini udah ada penjelasannya ETF Maxi, mungkin akan saya tambahkan kemudian, dan di grup bawah ini di deskripsi akan saya cantumkan grup khusus cuancuk kerjasama dengan Maxi, maksudnya nanti akan membahas khusus mengenai ETF, akan saya bahas banyak ETF-nya karena super lengkap di sini ya. Teman-teman yang seneng di spot market nggak ke future, tinggal masuk melalui ETF. Salah prediksi paling pol nyangkut, nggak hilang ya, karena spot market bukan future. Ya, jadi ini makanya saya anjurkan ketika marketnya ini kembali lagi ke ini, BTC DOM-nya ini lagi tidak kompromi dengan target seperti ini. Lihat teman-teman tinggal cek di ETF, dan teman-teman lihat sekarang kalau misalnya ETF-nya juga ada faktor pengalinya. Naiknya juga lumayan loh posisinya. Ini minusnya juga lumayan otomatis ya. Naik turun resikonya sama. Kemungkinan naik tinggi ya penurunannya juga hal yang sama. Nah, ini tinggal teman-teman cek, misalnya mau ambil pas market turun. Oh, wah tadi udah dijelasin BTC DOM kemungkinan naik, alternatifnya, atau misalnya ALT koinnya token-token lain turun, teman-teman bisa ambil yang short untuk mendapatkan untung. Kalau naik beneran bisa mendapatkan yang tulisannya long. Sesimpel itu, sederhana itu, teman-teman tinggal cek di konten sebelumnya. Segitu dulu konten untuk hari ini. Simple aja, ringkes aja, hanya sebagai warning bagi teman-teman yang invest jangka pendek ya. Kalau yang jangka panjang skip aja, kontennya nggak akan ngefek. Intinya seperti itu. Salam cuancuk.